Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dea Putri Hardanti, Niken Arening Tias, Lailatul Jamida, dan Miftahul Jannah akan mempresentasikan materi perkembangan hewan tentang perkembangan sistem endokrin, sistem integumen, dan stem cell. Silakan disimak. Jika nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom diskusi di e-learning. Oke, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu mekanisme perkembangan kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini merupakan kelenjar yang terletak di dasar otak di belakang jembatan hidung. Nah, kelenjar pituitari ini memiliki ukuran diameter sekitar 1,5 inci. Nah, kelenjar pituitari ini disebut sebagai master kelenjar karena dapat memonitor dan mengatur banyak fungsi tubuh melalui hormon yang menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan reproduksi atau seksual dan fungsi kelenjar serta fungsi organ. Nah, kelenjar pituitari ini terhubung dengan tangkai ke bagian otak yang disebut sebagai hipotalamus. Bersama-sama kelenjar pituitari otak membentuk sistem neuroendokrin. Sistem ini terus memantau kelenjar dan organ untuk menentukan apakah akan mengirim atau menghentikan pesan kimia yang mengontrol fungsi mereka. Pituitari ini sendiri memiliki dua lobus. Yang pertama adalah lobus anterior dan yang kedua adalah lobus posterior. Masing-masing dari kedua lobus kelenjar pituitari ini berisi berbagai jenis sel dan juga menghasilkan berbagai jenis hormon. Untuk lobus posterior menghasilkan dua hormon, yaitu vasopresin dan oksitosin. Jadi hormon-hormon ini dilepaskan ketika hipotalamus mengirimkan pesan ke kelenjar pituitari melalui sel-sel saraf. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme perkembangan kelenjar, yaitu pineal, adrenal, tiroid, paratiroid, timus, dan pankreatik. Yang pertama, kelenjar pineal. Kelenjar pineal atau epiphysis cerebri berkembang sebagai bagian dorsal di verticulum neuroapital bagian kaudal atap diencephalon. Setelah pembentukannya, kelenjar tetap melekat pada diencephalon oleh sebuah batang. Sel-sel neuroapital berdiferensiasi menjadi pinealosit dan sel glia. Kelenjar yang sedang berkembang dikelilingi oleh lapisan tipis ikat yang berasal dari via mater jaringan. Jaringan ikat ini yang meluas ke substansi kelenjar, membaginya menjadi lobulus dan juga menyediakan suplai darah. Pinealosit berkembang proses yang melepaskan sekresi mereka melatonin ke dalam baik ke kapiler yang berasal dari via mater vaskular atau ke dalam cairan cerebrospinal dari ventrikel ketiga. Yang kedua adalah kelenjar adrenal. Di PPT dijelaskan itu adalah gambar tahapan pembentukan kelenjar adrenal. Yang A itu migrasi sel neural keras ke primordium adrenal cortex. Kemudian yang B, pembentukan medula adrenal oleh sel-sel neural keras, dan yang C itu kelenjar adrenal yang terbentuk sepenuhnya menunjukkan medula, zona kortikal, dan kapsul. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar tiroid. Dari awal diferensiasi tiroid sel folikel, ekspresi simultan dari faktor transkripsi spesifik tiroid TTF1 dan TTF2 bersama-sama dengan PAX8 bertahan selama pengembangan. Dalam TTF1 tikus knockout, sel folikel tiroid dan sel C tidak ada. Pada tikus knockout TTF2 homozigot tiroid but tidak migrasi ke situs biasanya yang mengarah ke ektopi atau kegagalan perkembangan tiroid. Sel C berkembang secara normal. Model knockout PAX8 tidak memiliki adanya sel-sel folikel tiroid, tetapi sel-sel C normal.
Produksi TSH oleh hipofisis kelenjar dan keberadaan reseptornya pada sel target diperlukan untuk proliferasi dan pemeliharaan sel folikel tiroid yang berdiferensiasi. Yang selanjutnya yaitu kelenjar paratiroid. Di situ ada gambar. Itu merupakan tahapan berurutan dalam pembentukan kelenjar tiroid dan paratiroid, timus, tonsil, palatina, dan strukturnya. Rincian struktur histologis kelenjar tiroid yang sedang berkembang. Kemudian yang berikutnya adalah kelenjar timus. Timus berkembang dari bagian ventral kiri dan kantong faring ketiga kanan dengan kontribusi kecil pada beberapa spesies dari faring kantong keempat. Sel-sel primordia timus berproliferasi dan memanjang ke kaudal, awalnya sebagai dua tubulus struktur. Proliferasi seluler yang berlanjut menyebabkan eliminasi rongga struktur tubulus ini yang menghasilkan pembentukan struktur padat. Saat mereka memperpanjang secara kaudal, ujung kaudal primordia bertemu dan menyatu di garis tengah dan menjadi melekat pada perkembangan perikardium. Terkait dengan migrasi ekor jantung ke rongga dada, ujung ekor timus ditarik ke dalam rongga dada ke posisi di mediastinum kranial. Yang berikutnya adalah kelenjar pankreas. Di dalam pankreas yang sedang berkembang, kelompok sel bertunas lepas dari komponen eksokrin yang berkembang dari pankreas membentuk struktur endokrin yang disebut sebagai pola pankreas atau pola Langerhans. Sel di dalam pulau-pulau ini berdiferensiasi menjadi tipe sel tertentu yang masing-masing dengan kemampuan memproduksi endokrin tertentu. Sel-sel endokrin ini yang ditunjuk sebagai sel-sel yang menghasilkan glukagon, insulin, dan somatostatin. Glukagon meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan meningkatkan laju pemecahan glukogen dan mendorong pelepasan glukosa dari hepatosit. Sebaliknya, insulin meningkatkan kecepatan ambilan glukosa dan pemanfaatan dengan mengikat reseptor insulin permukaan sel, terutama pada miosit dan hepatosit. Dengan demikian menurunkan kadar glukosa darah. Somatostatin memiliki efek lokal yang menghambat pelepasan insulin dan glukagon. Dua jenis sel ini, sel G dan sel PP, mensekresi gastrin dan polipeptida pankreas. Dalam pulau pankreas, sel adalah jenis sel yang dominan. Jenis sel yang paling banyak berikutnya adalah sel G dan sel PP terbentuk sebagian kecil jenis sel di pulau pankreas. Distribusi jenis sel di antara pulau-pulau pankreas tidak selalu seragam. Dalam anatomi yang berbeda, daerah pankreas ada kekurangan keseragaman dalam distribusi pulau, dengan variasi terkait spesies juga diamati. Selanjutnya ada perkembangan lapisan dermis. Gambar 5, tahapan berturut-turut dalam perkembangan epidermis dan dermis. A. Ekstodem terdiri dari satu lapis sel dengan mesodem yang mendasari. B. Perkembangan periderm. C. Pembentukan epidermis berlapis-lapis. D. Epidermis janin menunjukkan pembentukan papila epidermis. E. Perkembangan epidermis pada tahap akhir janin menunjukkan lapisan khas berlapis epitel squamosa. Selanjutnya yaitu perkembangan lapisan dermis dan hipodermis. Dermis yang berkembang selama akhir embrionik periode muncul dari sel-sel mesenkim yang sebagian berasal dari sel-sel dermatomal dan juga dari somatopleural mesodem. Mesenkim berdiferensiasi menjadi sel-sel jaringan ikat yang membentuk jaringan kolagen dan serat elastis. Dermis yang terletak segera di bawah epidermis menonjol di antara epidermis papila. Lapisan papilar superficial dermis terdiri dari jaringan ikat longgar, sedangkan yang lebih tebal lapisan retikuler di bawahnya mengandung jaringan ikat padat tidak teratur. Serabut saraf aferen yang tumbuh menjadi dermis mempersarafisi dermis dan epidermis. Di bawah dermis, di sebagian besar wilayah tubuh, sel-sel mesenkim membentuk lapisan jaringan ikat longgar. Hipodermis terdiri dari bundel serat kolagen yang tidak teratur diselingi dengan serat elastis dan adiposit.
Lapisan jaringan ikat longgar ini menambatkan kulit ke struktur yang mendasarinya. Hipodermis tidak ada di daerah tertentu seperti bibir, pipi, kelopak mata, daun telinga, dan anus. Dan jika tidak ada dermis melekat pada struktur di bawahnya. Hipodermis biasanya disebut sebagai jaringan ikat subkutan dalam histologi, sedangkan dalam anatomi kasar disebut sebagai fascia. Kumpulan otot rangka, otot subkutan berkembang di hipodermis di daerah tertentu dari tubuh seperti toraks dan daerah serviks. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan rambut. Nah, di situ ada gambar yang menjelaskan tentang tahapan pembentukan folikel rambut sederhana. Yang bagian A itu adalah primordium folikel rambut. Kemudian yang B itu tunas rambut. Yang C tahap bulbar folikel, tahap pembentukan bulbar folikel. Yang D proyeksi batang rambut dari folikel dan pembentukan primordium kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Kemudian yang E folikel rambut dewasa menunjukkan otot erektor pili, kelenjar sebaceus, dan kelenjar keringat apokrin. Yang kemudian ini adalah gambar folikel rambut majemuk yang berkembang setelah lahir, menunjukkan rambut primer dan rambut sekunder yang terkait dengan rambut. Nah, di situ yang besar itu namanya rambut primer, dan yang dua di sampingnya yang punya kecil itu rambut sekunder. Kemudian ini adalah gambar tahapan berurutan dalam siklus rambut: anagen, katagen, telogen, dan permulaan tahap anagen baru. Oke, yang selanjutnya ada mammalian skin glands atau kelenjar kulit mamalia. Nah, di sini berdasarkan morfologi dan sekresinya terdapat dua jenis kelenjar, yaitu kelenjar sebaceus dan kelenjar keringat. Nah, jadi apa sih kelenjar sebaceus itu? Jadi kelenjar yang disebut sebagai kelenjar sebaceus ini didistribusikan di kulit hewan domestik yang berhubungan dengan folikel rambut. Nah, kelenjar ini biasanya berkembang lebih lambat dari kelenjar keringat dan muncul sebagai pertumbuhan lateral dari basal epitel folikel yang berkembang di bawah tingkat primordia kelenjar keringat. Yang kedua adalah kelenjar keringat. Nah, berdasarkan cara ekskresinya, kelenjar mamalia atau kelenjar sudivorous dianggap terdiri dari dua jenis, yaitu apokrin dan ekrin. Jadi kelenjar keringat itu dibagi menjadi dua. Kelenjar keringat dibagi menjadi dua, yaitu jenis apokrin dan ekrin. Nah, kelenjar apokrin ini mengeluarkan butiran besar di dalam vesikel sekretorik yang mengandung sebagian sitoplasma sel. Proses sekresi ini disebut sebagai sekresi apokrin. Nah, kelenjar keringat apokrin ini berkembang sebagai hasil nodular dari lapisan basal epitel folikel rambut lebih dekat ke permukaan kulit daripada kelenjar sebaceus. Nah, yang kedua adalah sekresi dari kelenjar ekrin. Ini suatu proses di mana butiran sekretori kecil dibuang ke dalam saluran kelenjar. Yang selanjutnya ada struktur dan perkembangan kulit avian. Tahapan dalam perkembangan bulu: A. Tahap awal pembentukan kuncup bulu. B. Pembentukan kulit berbentuk kerucut papila. C. Kuncup bulu menonjol dari permukaan kulit pada tahap pembentukan folikel. D. Duri bulu memproyeksikan melalui patah sarung. E. Bulu bawah. F. Tahap awal proliferasi sel dari kerah epitel folikel bulu. G. Pembentukan duri dari mengembangkan racis. H. Susunan melingkar dari duri bulu sebelum mereka mengambil bentuk datar. Dan yang terakhir ada I. Bulu kontur. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan dan perkembangan kulit.
Adapun yang mempengaruhi proses pembentukan dan perkembangan kulit yaitu yang pertama usia, yang kedua nutrisi, yang ketiga keturunan, dan yang keempat penyakit yang diderita. Selanjutnya ada embriologi stem cell, konsep sel punca. A. Gagasan mendasar dari sel punca adalah bahwa ia dapat menghasilkan lebih banyak sel induk sementara juga memproduksi sel yang berkomitmen untuk mengalami diferensiasi. Proses ini disebut pembelahan sel asimetris. B. Populasi sel induk juga dapat dipertahankan melalui asimetri populasi. Di sini, sel induk terbukti memiliki kemampuan untuk membelah secara simetris untuk menghasilkan dua sel punca, sehingga meningkatkan subkumpulan sel induk sebanyak satu atau dua sel yang berkomitmen sehingga mengurangi kumpulan satu. Ini adalah disebut pembaruan simetris atau diferensiasi simetris. C. Di banyak organ, garis keturunan sel punca diturunkan dari sel induk multipoten atau mampu membantu banyak jenis sel ke sel induk berkomitmen yang membuat satu atau sangat sedikit jenis sel ke sel progenitor. Juga dikenal sebagai sel penguat transit yang dapat berkembang biak untuk beberapa putaran divisi tetapi bersifat sementara dalam hidupnya dan berkomitmen untuk menjadi jenis sel terdiferensiasi tertentu. Contoh deret maturasi dari sel induk diferensi neuron digambarkan di sebelah ini. Lalu sel punca HSC pembentuk darah hematopoietik. Sel induk multipoten ini menghasilkan sel darah sepanjang hidup individu. HSC dari sumsum tulang manusia foto bisa membelah untuk menghasilkan lebih banyak HSC, atau sel anak HSC mampu menjadi salah satu nenek moyang limfoid sel atau yang membelah untuk membentuk sel-sel sistem imun adaptif atau myeloid sel progenitor yang menjadi yang lain prekursor sel darah jalur garis keturunan setiap pengambilan sel diatur oleh HSC lingkungan mikro atau ceruk. Selanjutnya untuk membagi atau tidak membagi, gambaran umum tentang regulasi sel punca mekanisme ditampilkan di sini adalah beberapa dari eksternal dan internal. Yang lebih umum mekanisme molekuler yang dapat mempengaruhi perilaku diam, proliferatif atau sel induk. Yang terakhir yaitu teknologi stem cell dalam perkembangan hewan. Pemodelan mikrosefali manusia dengan otak spesifik pasien organoid. Yang pertama yaitu pandangan sekitar dari magnet pemindaian percintraan resonansi dari kontrol yang sesuai dengan usia atas dan otak pasien saat lahir. Pasien memiliki otak yang lebih kecil dan pengurangan lipatan otak panah. Yang kedua, immunolabeling control dan organoid cerebral yang diturunkan dari pasien. Neuron hijau dan sel pembagi merah diberi label dengan DCX dan BRDU masing-masing. Ada penurunan proliferasi dan peningkatan dalam jumlah neuron dalam turunan pasien organoid. Yang terakhir yaitu kuantifikasi jumlah sel glial radial yang mengalami mitosis divisi di sepanjang bidang tertentu relatif terhadap sumbu apikal ke basal organoid karena hilangnya CDK5RAP2 pasien sel glial radial membelah secara acak sepanjang sumbu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.